Pria kulit hitam ini mengacuhkan larangan, lompat terjun ke laut. Ketua menyuruh ia ditangkap. Rupanya, ini merupakan markas Angkatan Laut Amerika. Rasisme di sini sangat parah. Cuaca yang panas membuat mereka ingin berenang. Tapi, ada satu peraturan. Dalam seminggu, orang putih boleh berenang 6 hari. Tapi, orang hitam hanya boleh setiap Selasa. Pria hitam ini ingin mendobrak peraturan. Hari Jumat ia terjun ke air. Ia berenang sangat cepat. Tak ada yang bisa menangkapnya. Namanya Carl. Seluruh keluarganya adalah petani. Ayah Carl ingin nasib anaknya berubah. Saat Carl dewasa, Carl masuk ke Al. Ini kesempatan baginya untuk mengubah nasib. Sebelum pergi, ayahnya mengingatkan Carl. Sesulit apapun, sesedih apapun, Carl harus tetap kuat. Tidak usah pulang. Carl memikul harapan ayahnya. Bersama radio kesayangannya berangkat menjadi tentara. Setelah masuk, Carl baru tahu posisi orang hitam paling rendah. Hanya bisa jadi tukang atau koki. Carl melanggar aturan dan dihukum kurung. Tapi, kapten kapal melihat tekad Carl dan bakat renangnya yang luar biasa. Lalu, ia membawa Carl ke Akademi Angkatan Laut. Di sini ia mengira bebas dari diskriminasi. Tapi, sesampainya di Akademi Angkatan Laut, karena ia hitam, ia diusir gurunya. Diskriminasi di sini rupanya lebih parah. Carl teringat ayahnya. Lalu ia berdiri seharian. Akhirnya, gurunya luluh dengan semangat Carl dan menerimanya masuk kelas. Meski ia diterima, tapi ia menghadapi tatapan memusuhi dari seluruh orang kulit putih. Bahkan diludahi. Saat pembagian kamar, temannya berkata, "Kita sekamar dengan si hitam." Lalu semuanya pindah. Hanya seorang pria bernama Hans yang bersedia menemaninya. Ia seorang gagap, juga sering ditindas. Malamnya, Carl disiram air dingin oleh gurunya. Untuk latihan, Carl disemprot air. Lalu ia ditenggelamkan. Katanya untuk melatih emosi. Gurunya mempersulitnya supaya ia mundur. Tapi, Carl teringat pesan ayahnya. Ia menahannya. Hari kedua si Hans yang gagap dipecat karena tak bisa menahan napas selama 4 menit. Carl tahu gara-gara dirinya Hans dikeluarkan. Ia merasa bersalah. Hari itu, 2 temannya kecelakaan di bawah laut. Saat latihan, Carl dengan berani terjun menyelamatkan. Di dalam air, kecelakaan terjadi lagi. Salah satu temannya takut dan kabur. Dengan berani, Carl menyelamatkan temannya. Setelah itu, gurunya mengadakan upacara penghargaan. Tapi, yang dipilih malahan yang kabur itu. Harusnya Carl, tapi semua takut membantah. Hanya yang diselamatkan itu. Berterima kasih pada Carl. Meski tidak adil, Carl tetap pada pendiriannya. Ia selalu datang paling pagi. Suatu hari, Carl mendapat kabar duka. Ayahnya meninggal karena sakit. Ia menangis. Ia lalu pergi ke bar untuk menghibur diri. Begitu melihat pria hitam, bos bar bilang birnya habis. Teman-temannya mengusirnya. Saat itu, gurunya bicara. "Kami tak menerimamu. Meskipun kamu hebat, kami tak akan membiarkanmu lulus dengan mudah." Carl marah. Ia menantang gurunya untuk tahan napas. Kalau ia kalah, maka ia keluar. Bila menang, Hans harus dipanggil lagi. Ini adalah lomba tahan napas antara si putih dan si hitam. Hal ini menentukan harga diri. Air perlahan memenuhi wajah mereka. Lomba dimulai. 1 menit 15 detik. Mereka sangat tenang. 3 menit 10 detik. Mereka mulai tak tahan. Gurunya mimisan di menit keempat. Carl menang. Sebagai seorang tentara baru yang menang melawan guru kulit putih yang sombong, gurunya memenuhi janji dan memanggil Hans masuk lagi. Tapi, kala lomba membuat komandan marah. Ia mengomeli si guru. Bagaimanapun caranya, ia harus mengusir Carl. Ia tak mau ada orang hitam yang lulus. Sesampainya di asrama, Carl melihat gurunya. Ia membujuk Carl. Ujian kelulusan besok, Carl tidak usah ikut.
Lagi pula juga tidak akan diluluskan. Jadi percuma saja. Carl sangat marah. Ia menyindir gurunya. Kamu adalah manusia payah. Tidak menyelam, jadi tidak ada gunanya. Hei, apa yang dia katakan padamu sampai kamu begitu mati-matian? Jadilah yang terbaik. Iya, kamu memang. Tapi, jangan datang besok. Komandanku tidak akan membiarkanmu lulus. Bagaimana denganmu, guru? Hari kedua, Carl tetap ikut ujian. Peraturannya mudah. Pasang suku cadang ini di air. Supaya lulus, onderdil dibungkus dan dilempar ke air. Komandan menyuruh guru Carl untuk menyobek kantungnya dan melemparnya. Seluruh onderdil berserakan. Teman-teman Carl menyelesaikan ujian. 4 jam kemudian, peserta terakhir selesai. Tapi, ia sudah kedinginan dan gemetar. Malamnya, suhu makin dingin. Saat ini, Carl sudah di air selama 9 jam. Ia kedinginan dan gemetar. Gurunya sudah tak tahan dan minta izin menariknya. Komandan melarangnya. Dia hampir mati, Pak. Tunggu dia benar-benar mati baru angkat. Menyerahlah, Carl. Kamu akan kejang dan mati. Naiklah, tak ada gunanya mati. Namaku adalah Asisten kelas 2, Carl Brashear. Saya adalah penyelam angkatan laut. Angkat dia. Angkat dia. Saya saja. Kita akan mengangkatnya. Pelaut, jangan melanggar perintah. Pelaut, pelaut. Ketua, bila kamu melanggar, aku akan memecatmu. Apa kamu mendengarku, Ketua? Tarik, tarik. Carl menyesuaikan ujian. Ia kedinginan sampai membiru, tapi matanya masih waspada. Akhirnya, ia memenangkan pengakuan gurunya. Carl akhirnya lulus dari Akademi Angkatan Laut, bermodalkan tekad yang kuat. Sebelum pergi, Carl menemukan radionya yang rusak. Sudah diperbaiki gurunya, dan gurunya dipecat karena melanggar perintah. Selamanya meninggalkan akademi. Ia melihat Carl di TV. Carl sekarang telah menjadi penyelam yang hebat. Carl sekarang bertugas menyelesaikan misi dari Sersan, mengangkat bom nuklir. Bila berhasil, ia akan diberi gelar kehormatan tertinggi Angkatan Laut. Itu adalah hal yang sulit dicapai. Ia berhasil mengangkat bom nuklir. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Minggir! Carl kehilangan satu kaki. Gurunya tak tahan. Ia mabuk, memaki dirinya bodoh. Setelah siuman, Carl dianugerahi lencana kehormatan. Ia disuruh pensiun. Carl menolaknya. Ia minta amputasi dan kaki palsu, lalu kembali bertugas. Tapi, pemimpinnya menolaknya. Tidak ada yang percaya bahwa ia masih bisa menyelam. Demi pulih, ia latihan mati-matian. Ia jatuh berkali-kali. Ia frustrasi. Ia memukul kaki palsunya. Gurunya dulu datang.
Hai, bro. Sepertinya aku melewatkan pertunjukanmu. Gurunya berkata, 4 minggu lagi, kamu akan dievaluasi untuk dipensiunkan. Kalau mau kembali bertugas, kamu harus membuktikannya. Gurunya mulai melatih Carl. Latihannya berjalan mulus. Dengan cepat Carl memenuhi standar. Waktu hampir habis. Para atasan mempersulit Carl. Carl tidak takut. Atasannya tidak ingin Carl lolos. Mereka menyuruh Carl memakai baju selam terberat 145 kg dan jalan 20 langkah. Ini adalah standar tertinggi penyelam handal. Guru Carl protes. Carl sudah biasa diperlakukan tidak adil. Ia ingin membuktikan dirinya. Ia berdiri dan mulai berjalan. Di langkah kelima, kaki palsunya patah. Di langkah ke-8, kaki palsunya hancur. Carl kesakitan hingga menangis. Goyangkan pantatmu, aku masih mau 12 lagi. Sembilan, kamu hanya penyelam, bukan petarung. Kamu menyelamatkan orang. 10. Bila sesuatu hilang, kamu bertugas menemukannya. Yang tenggelam, kamu mengangkatnya. Bila sesuai menghalangimu, kamu memindahkannya. 11. Bila beruntung, kamu akan mati 200 kaki di dasar laut. Karena itu standar kedalaman untuk menjadi pahlawan. Aku tidak tahu kenapa ada orang yang mau menjadi tentara penyelam. Sekarang kamu melapor ke sini, Carl. Carl berhasil. Semua orang luluh dan terharu. Film ini berjudul Man of Honor. Ini merupakan kisah nyata. Seperti di film, Carl mati-matian melawan rasisme. Ia menggunakan usaha. Saat diragukan, jangan takut. Beranilah. Cerita hari ini sampai di sini. Saya Carl. Sampai jumpa.